Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami memaparkan rangkuman hasil penelitian berjudul Pemanfaatan Senyawa Hasil Isolasi dari Daun Akar Kuning, Archangelia flava, dalam upaya pencarian kandidat baru sebagai obat malaria. Penelitian ini dipimpin oleh Ibu Neni Frimayanti selaku Ketua Peneliti, bersama tim dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Penelitian dimulai dengan menggunakan tanaman akar kuning atau Archangelia flava, yang secara tradisional digunakan untuk mengatasi malaria. Tanaman ini mengandung alkaloid berberine sebagai senyawa utama. Foto daun dan bagian tanaman ditampilkan untuk menunjukkan bahan awal penelitian sebelum proses ekstraksi dilakukan. Ekstraksi Simplicia akar kuning dilakukan menggunakan dua jenis pelarut. Pelarut etil asetat menghasilkan 8,17 gram ekstrak berwarna merah kecoklatan, sementara pelarut metanol menghasilkan 2,76 gram ekstrak berwarna merah kehitaman. Fraksinasi lanjutan pada ekstrak metanol menghasilkan tambahan ekstrak etil asetat, sehingga total ekstrak etil asetat menjadi 10,08 gram. Foto-foto proses ekstraksi menunjukkan tahapan mulai dari perendaman hingga penguapan pelarut. Dari total ekstrak tersebut, 10 gram dipisahkan menggunakan kromatografi cair vakum dan menghasilkan 8 fraksi. Fraksi 3 dipilih untuk pemurnian lanjutan. Pemurnian dengan kromatografi kolom dan Cefadex kemudian menghasilkan beberapa isolat murni, yaitu F6.01, F6.02, F6.03, F5.01, dan F7.01. Bercak tunggal pada analisis KLT menunjukkan bahwa isolat-isolat ini telah mencapai tingkat kemurnian yang baik. Tahap selanjutnya adalah analisis in silico. Sebanyak 22 senyawa berberine dan turunannya diuji menggunakan metode molecular docking terhadap enzim DHFRTS dengan klorokuin sebagai kontrol positif. 6 senyawa menunjukkan afinitas terbaik, yaitu berberine, columbamine, palmatina, serta 3 senyawa glukuronida. Ketiga glukuronida memiliki energi ikatan paling rendah dengan interaksi kuat pada residu AsP54, Leo46, dan V58, menunjukkan potensi penghambatan yang kuat terhadap enzim target. Hasil docking ini kemudian diperkuat dengan analisis MEP dan DFT. Analisis MEP menunjukkan bahwa senyawa glukuronida memiliki daerah elektrofilik dan nukleofilik yang lebih luas yang memungkinkan interaksi elektrostatik lebih kuat dengan residu polar enzim. Sementara itu, analisis DFT menunjukkan bahwa senyawa glukuronida memiliki celah energi homolumo yang sangat kecil dan momen dipol yang tinggi, sehingga lebih reaktif dan lebih mudah membentuk interaksi dengan situs aktif enzim. Hasil ini konsisten dengan temuan docking. Analisis ADMET dilakukan untuk mengevaluasi bioavailabilitas dan potensi toksisitas senyawa. Berberine, columbamin, dan palmatin memenuhi aturan Lipinski dan memiliki potensi ketersediaan hayati yang baik, namun diprediksi dapat berinteraksi dengan enzim metabolisme tubuh. Sebaliknya, senyawa glukuronida memiliki absorpsi lebih rendah, tetapi memperlihatkan profil keamanan yang lebih baik. Berdasarkan keseimbangan efektivitas dan keamanan, palmatin dipilih sebagai kandidat untuk diuji lebih lanjut secara in vitro. Pada uji antimalaria in vitro menggunakan Plasmodium falciparum, palmatin menunjukkan nilai IC50 yang jauh lebih rendah dibandingkan klorokuin dan relatif stabil di berbagai konsentrasi. Hasil ini konsisten dengan prediksi in silico dan menunjukkan bahwa palmatin memiliki potensi penghambatan yang lebih kuat. Namun demikian, data ini masih merupakan preliminary study, sehingga diperlukan uji lanjutan in vitro skala besar maupun in vivo untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Sebagai luaran penelitian, hasil studi ini telah dipublikasikan pada jurnal In Silico Research in Biomedicine. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan isolat murni yang siap digunakan untuk tahapan karakterisasi lanjutan. Sebagai penutup, hasil isolasi, analisis in silico, serta uji awal in vitro menunjukkan bahwa palmatin berpotensi sebagai kandidat untuk pengembangan obat anti-malaria berbasis bahan alam. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.